Induk kucing ini seolah-olah dia sudah punya firasat akan berpisah dengan anakku selama-lamanya. Paman, tolonglah jaga dan rawat anak saya ini, yang ketiga-tiganya tolong rawat sampai dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah cerita di ketiga anak kucing ini. Sahabatku pecinta hewan, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat menonton, dan juga selamat mendengarkan kisah cerita di ketiga anak kucing ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sahabatku yang sudah setia menonton dan sudah sedia mengorbankan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, dan saya tidak lupa ucapkan salam sehat, salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Ini ketiga kucing ini, kawan, ada kisah yang agak menyedihkan, karena ini ada suatu cerita yang saya alami, yang saya tahu. Nah, ini kawan, cerita kita mulai ya dari awal. Kisah ketiga anak kucing yang malang ini. Di suatu hari saya lagi duduk di teras, secara tiba-tiba kedatangan seekor kucing. Kelihatan kucing itu lagi hamil, cuman hamilnya masih kecil. Saya melihatnya kasihan karena dia lagi hamil. Wah, kita kasih makan aja lah, jangan banyak berpikir. Kasih makan tiap hari sampai ke perutnya besar ya, membuncit. Selalu saya kasih makan. Saya lagi duduk juga, lagi merenung. Dia datang secara tiba-tiba. Kelihatan perutnya sudah langsing ya, sudah langsing. Saya berbicara sama ibu, "Bu, ini kucing perutnya udah langsing." "Oh iya ya, udah lahiran kali." "Di mana lahirnya ya? Nggak kedengaran anaknya." "Ya sudahlah, kita nggak ngerawat ini kok." Itu ceritanya. Di keesokan harinya, sahabatku dia datang menggendong anaknya. Berarti betul dia sudah melahirkan. Secara tiba-tiba saya lagi duduk di teras, memaksa dia mau dibawa gendongan anak tersebut ke dalam rumah. Kok aneh, kucing secara tiba-tiba mau dibawa ke rumah ya. Saya tutup pintunya, "Jangan dong, udah aja, kita cari indus," kata ibu. Cari indus, saya taruh di dus. Ya, alhamdulillah dia menurut. 5 menit kemudian sahabatku dia membawa gendong anak yang kedua. Oh, itu anaknya 2. Ya udahlah, bawa ke dus yang tadi. Lalu di menit berikutnya bawa lagi anak. Oh, berarti 3 anaknya. Ya sudah, anak yang ketiga di dalam dus itu aman. 2 hari, ketiga harinya secara tiba-tiba saya lagi duduk juga ngegendong anaknya mau dibawa ke rumah lagi. Lebih maksa ini mah, sahabat, maksa dia mau dibawa ke rumah. Sampai ke saya tutup pintunya, "Jangan dibawa ke rumah loh, kita suka keluar, kalau pintu terkunci nanti anak lu mau gimana, kata saya kayak sama orang gitu. Dia anaknya dicopotin dari gendongannya. Seperti biasa pada umumnya kucing membawa gendongannya kan digigit. Sesudah anaknya terjatuh ditaruh, dia sambil duduk lirik kiri dan kanan melihat anaknya, lalu lihat sambil duduk seperti pada umumnya kucing sambil. Nah, ini sahabatku, saya praktek penyeduhan susunya. Saya ngejamin kesehatannya, lalu airnya diseduh dulu, lalu susunya kita seperti ini. Cuman di sini saya kasih gula pasir sedikit biar agak manis. Oke, sahabatku, yuk kita lanjut ceritanya. Kedip matanya.
Oh kucing gitu, kayak di pikiran saya ya. Aneh ya, kayak ada sesuatu yang mau dikatakan. Terpaksa saya taruh lagi kembali ke asal kedusnya, sahabatku. Dia alhamdulillah mau juga. 2 hari, setelah 2 hari, sahabat, kucing itu sudah tiada. Induknya tiada, anaknya pun didus sudah kosong, sudah tiada. Ya saya ngobrol sama ibu, bu, kucing sudah tiada. Ya udahlah, bukan urusan kita kok, dan kita nggak ngerawat. Ya udah, bawa pergi jauh kali. Di kemudian sudah 2 hari, sahabatku, kucing itu anaknya berbunyi di atas, di rumah lantai ketiga di rumah kita. Oh kucing itu ternyata masih di rumah, bu, di atas. Semalam dia kedengaran bunyi, siangnya kedengaran makin ramai. Sudah 2 hari kemudian malah kucing anaknya itu enggak berhenti berbunyi. Wah ini kata saya, kalau biasanya kalau anak kucing ramai bunyinya, ini induknya nggak ada. Terpaksa saya tengok, sahabatku, ternyata iya, anaknya sudah berhamburan. Yang satu ke sana, yang satu ke sini, lagian sudah pada kusut. Dan dia merayap-rayap karena dia tidak menemui susu induknya kurang lebih 2 hari 2 malam. Malah yang satu sudah jatuh ada di lantai kedua. Kita ambil semuanya, kita ambil. Sekarang saya rawat, kawan, karena saya darurat untuk perawatan. Kenapa saya rawat? Kok saya tadinya mau dibuang. Oh dibuang, kita takut dosa. Mau dikasih kepada siapa? Ya udah, kita rawat terpaksa. Nah dalam keadaan pemeliharaan darurat, sahabatku, saya tidak punya alat apapun ya. Memakai alat seadanya. Saya pikir ini harus pakai dot, tapi dot kita gak punya. Kebetulan di dapur ada bekas cuka. Nah di botol cuka inilah seperti ini, sahabatku, saya terpaksa kasih. Mulanya dia di hari pertama tidak mau dikasih susu itu ya, menolak. Nggak susah, saya melamun. Ya terpaksa saya diulang, ternyata dia mampu untuk menghisap air susu dari botol cuka ini, sahabatku. Nah sahabatku, ini sudah menginjak di hari ketiga ya. Alhamdulillah saya urus semampunya, sebisa saya, karena saya bukan ahli dunia perhewanan ya. Baru kali ini saya mengurus hewan adalah di anak kucing ini juga, ini karena terpaksa ya. Pengurusan alat seadanya ya, alhamdulillah dia ini hari ke-3 kalau gak salah. Ini anak kucing sudah pada montok-montok karena saya kasih, kebetulan di dapur ada susu Denkau. Saya suka diracik, dan semestinya saya ngasih susu sebagai kayak ke anak kita, kesehatannya dijamin. Lalu airnya air panas ya. Ya alhamdulillah saya terpaksa. Itulah ceritanya, kawan. Saya kenapa ngurus kucing kok, itu kisah ceritanya yang sangat menyedihkannya di sini. Di suatu hari saya lagi duduk di teras sambil melihat anak kucing ya, yang itulah yang meramung-ramung. Oh iya, saya ingat anak kucing induknya. Waktu itu saya lagi duduk, secara tiba-tiba membawa anaknya secara paksa, seolah-olah dia sudah punya firasat bahwa aku akan pisah dengan anakku selama-lamanya. Kalau dia bisa berkata, mungkinlah. Cuman kita yang namanya manusia tidak tahu ya hatinya hewan. Mungkin bicaranya begini, paman, saya mau titip anak saya yang ketiga ini karena saya mau berpisah selama-lamanya. Makanya saya mau titipin, mohon dijaga sebisa mungkin ya, mohon titip anak saya dan urus sampai dewasa. Itulah cerita kisahnya. Nah disinilah
cerita kisahnya. Sahabatku, ini video dan saya cerita ini yang aslinya yang saya alami, cuman mohon maaf di sini tidak ada videonya. Nah, saya kontenkan ini cuman di waktu saya perawatan lanjutannya, itu pun saya waktu pengambilan perawatan pertama ya. Anak kucing ini dimandiin, saya tidak pernah videoin. Baru di videoin setelah 3 hari perawatan saya jalani. Nah, perawatan saya ini selalu saya jamin kesehatannya, dan inilah yang saya mampu untuk merawat anak kucing ini. Itulah kisah ceritanya, sahabatku. Semoga kisah cerita ini bagi para pecinta dunia hewan semakin menyayangi kepada hewan, melindungi. Nah, karena seperti saya ini, karena saya tidak merawat kucing induknya sampai berpisah dengan anaknya, karena saya tidak merasa dosa dan tidak merasa salah, karena itu kucing bukan rawatan kita. Kalau seandainya dijaga dan dirawat oleh kita, mungkin ibunya atau induknya kucing itu tidak akan berpisah dengan anaknya. Itulah kisahnya sebagian yang saya alami ya. Saya mohon maaf, videonya tidak ada, fotonya pun tidak ada. Ini hanya bercerita tentang kisah yang sekarang saya selalu merawatnya. Cuman saya berpikir di sini merasa ketitipan oleh induk kucing tersebut. Disinilah kawan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan jadi motivasi dan inspirasi. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya, dan komennya juga saya tunggu. Sangat terima kasih yang sudah komen dan subscribe-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.